Udah pintar. Udah pintar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah Arepaku yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita pada malam hari ini, masih dengan kita fasih ya. Kita baca Al-Fatihah dulu, lalu kita baca satu paragraf dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran tentang adab-adab para penghafal Al-Quran yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Enggak terasa udah dapat banyak kita Bapak Ibu. Dan juga nanti kita masuk ke kitab fasih sampai ke episode huruf kaf. Nah, sebelumnya kita mulai dulu dengan membaca suratul Fatihah. Sudah kelihatan Bapak Ibu ya? Nah, kita mulai. U-I-A. Jadi suara dhammah yang dimonyongkan, kasroh yang dilebarkan, fathah yang dibuka sedikit, itu yang menjadikan bacaan kita ini jelas Bapak Ibu. Selama ini kan kita mungkin merasakan bedanya apa sih Mas antara huruf ghain ya sama huruf G kita, atau huruf dhad dengan huruf dha. Kita selama ini sulit membedakan ini. Atau huruf kaf dengan huruf qaf. Kenapa? Ya karena tadi setiap sifat-sifat huruf tersebut tidak kita berikan sebagaimana mestinya. Atau ada orang yang membaca Al-Quran tapi sifat-sifat setiap hurufnya tidak diberikan sesuai dengan haknya. Gini ya Pak Ibu, kalau misalnya hak istri kan mendapatkan nafkah ya, terus kalau nafkahnya kurang, kira-kira keluarganya jadi sempurna nggak Pak Ibu? Enggak ya. Kurang di sini bukan mesti gini, kadang tuh cukup itu bukan mesti banyak. Makanya saya kurang itu bukan karena keadaan juga, tapi suaminya gajinya besar pelit ya, gajinya besar pelit. Makanya kan ada sahabat Hindun, tahu Hindun apa Ibu? Siapa Hindun? Hindun tuh yang makan jantungnya pamannya Nabi Hamzah, tapi nggak mampu kan, nggak kuat ya, karena dia dendam banget ketika perang Badar kalah ya, dan juga kerabatnya Hindun ada yang terbunuh. Tapi ternyata ketika Fathul Mekah, Hindun ini masuk Islam Bapak Ibu, masuk Islam beserta suaminya, siapa? Abu Sofyan. Abu Sofyan ini kan sumber awalnya kenapa kok terjadi perang Badar ini. Ya, sumber awal kenapa terjadinya perang Badar. Jadi nanti kalau dibahas sama Ustadz yang paham masalah sirah ya. Jadi Hindun ini curhat sama Rasulullah SAW. Abu Sofyan tuh ya Rasulullah, orangnya pelit, bakhil. Ya radhiyallahu anhu. Ya mungkin habis ini terus beliau berubah wallahu alam ya setelah hadis tadi. Intinya Hindun mengeluhkan akan suami yang bakhil. Ngomong, apakah saya boleh mengambil uangnya untuk kebutuhan pokok saya? Kata Rasulullah diperbolehkan untuk kebutuhan pokok, bukan buat beli bedak, bukan buat beli kuota. Tapi boleh kata Mas Aktiar, nah, ambil sebagai suami buat beli kuota, itu salah ya. Ini benar-benar pelit suaminya. Nah, ketika tidak diberikan haknya sesuai dengan yang harus diberikan, maka akan ada ketidaksempurnaan dalam keluarga. Begitu juga dengan huruf ini ya Bapak Ibu. Kalau hak huruf, yakni sifat-sifat yang akan diberikan, ketika huruf qaf ini, dia sifatnya nanti kan tafkhim, ya, itu kan tebal tuh. Gema itu harus mengumpul, ako. Jadi suaranya itu dikumpulkan dalam mulut, ako. Tapi kalau nggak dikumpulkan jadinya ake, dikeluarkan gema suaranya, jadinya ake. Jadi kurang sempurna qafnya.
Huruf qaf dhammah juga sama, huruf kaf dhammah juga sama, harusnya dimonyongkan. Ku, alhamdu. Tapi bacanya alhamdu. Jadi di sini penting Bapak Ibu untuk kita pahami kalau membaca Al-Qur'an itu harus pelan-pelan. Makanya kenapa sih Mas kalau kita lihat di surat juz 29 ya, di surat Muzammil ya, warattilil qur'ana tartila. Sebenarnya kan artinya kan dan tartilkanlah Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya tartil. Tapi para kiai kita menerjemahkannya apa? Di terjemahan Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an secara perlahan-lahan. Karena mungkin jadi stepnya orang Indonesia itu seringnya kalau target utama bisa lancar baca Quran itu adalah baca cepat. Tajwid malah nomor terakhir, disalip sama nada dan suara, ya akhirnya penting ngaji lagu. Tapi tajwidnya ditabrak. Terus kalau udah terjadi gimana? Ya alhamdulillah sudah pernah belajar. Daripada yang enggak sama sekali. Ya kita tahu sendiri Bapak Ibu, zaman dahulu kita mau nyari pengajian tajwid mudah atau susah? Susah. Beneran. Baktiar dulu juga belajar diajarin ya caci cu. Ya, giju. Lu juga diajari seperti itu. Tapi ketika kita udah belajar kayak ini udah tahu dan kita kemarin udah banyak bahas huruf-huruf hijaiyah Bapak Ibu ya. Kita flashback sebentar. Kan Bapak Ibu ketika dikoreksi huruf fa misalnya, kan bisa kan? Ya enggak? Ketika baca biasa pa ampusahum. Tapi ketika coba Ibu Bapak fa bisa Bapak Ibu. Ain juga seperti itu. Huruf apa lagi? Huruf fa juga sama. Ini membuktikan bahwasanya kalau kita baca huruf parsial satu persatu, Bapak Ibu bisa loh. Tahu enggak? Bisa. Cuman masalahnya ketika dipraktekkan ke dalam baca Al-Quran, mau nggak mau Bapak Ibu harus bacanya perlahan-lahan supaya huruf per hurufnya itu sesuai dengan makhraj sama sifatnya. Baru nanti ketika perlahan-lahan lama-kelamaan bisa agak cepat seperti itu. Jangan ujuk-ujuk baru belajar ngebut akhirnya nabrak. Ini kalau misalnya nabrak tajwidnya seperti itu. Nah, ketika kita udah belajar sifat dan makhraj secara praktek, kita udah bisa bedain ini insya Allah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mana kaf, mana qaf, mana bod, mana dha. Nanti insya Allah Bapak Ibu bisa bedain. Meskipun nanti tadi tinggal Bapak Ibu harus mempraktekannya sendiri-sendiri di rumah dan harus membaca dengan pelan-pelan. Syukur-syukur ada ustazah atau ustadz yang menyimak. Ya, seperti itu. Baik, kita baca UIA. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dua rakaat saja Bapak Ibu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Udah bagus ya Allah ya. Jadi jangan sampai jadinya Ar-Rahmanur Rahim. No. Kenapa jadi no? Karena nggak dilebarin. Kalau dilebarin Ar-Rahmanir pasti Nir-Rahim. Kalau nggak dilebarin takutnya menjadi Ar-Rahmanur Rahim. Seperti itu. Dilebarin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua pekan yang lalu kita bahas huruf ain ya. Na'budu. Baik. Ha ya, ini juga jangan salah jadi Kenapa jadi Karena ini kasroh. Sifat kasroh itu harus diberikan sesuai haknya gimana? Dilebarin. Kata Al-Imam Ahmad At-Tayyibi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mufid Fit Tajwid, beliau mengatakan wa kullu madmumin falayatimma illa bi dhamminis syafataini dhamma wa dzun khifadin bin khifadin lil fami yatimu wal maftuhu bil fathi fhami. Itu syair Bapak Ibu ya. Dan dhammah tidak akan sempurna kecuali ketika mulut dimonyongkan. Dan kasrah tidak akan sempurna kecuali dengan dilebarkan. Dan fathah baru akan sempurna ketika dari lebar dibuka. U-I-A. Ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dilebarin. I baca. I. Huruf H ini makronya di pita suara Bapak Ibu. Di pita suara. Taunya dari mana? Bapak Ibu pernah antigen? Ada yang pernah tes PCR? Rasanya mana Bapak Ibu? Mantap nian ya. Nah, sampai entah nangis. Kalau Bapak Ibu pengen jengok lanang nangis, ya itulah pas di tes antigen tuh, nangis tuh ya. Nah, ada kamera nanti dimasukkan ke hidung, masuk ke dalam tenggorokan, nanti kelihatan. Ya, saya ada videonya ya. Nanti kapan-kapan kita buka. Nah, itu kelihatan Bapak Ibu bahwasanya huruf H itu dari pita suara. Nafas yang dihembuskan oleh paru-paru, ya, nafas yang dihembuskan oleh paru-paru itu dialirkan keluar melewati pita suara yang bergetar. Gimana Pak? Gimana? Mau dicek dulu motornya? Rapi, ujungnya ya, kita lanjut Bapak Ibu ya. Ya, saya tahu rasanya Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Nah, jadi dia nggak pakai dada. Bukan gini. Enggak, itu berlebihan. Biasa aja. Ya, pakai pita suara. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kita baca sedikit Ibu Bapak ya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi 'ulumi fid dharaini amin. Taib wa tariquhu fi nafyil ujbi ayyudzakkira nafsahu annahu lam yuhassil ma hassala bi haulihi wa quwwatihi. Metode untuk mencegah ujub, apa ujub? Sombong tapi diri sendiri dia. Bangga. Nah, rasa bangga itu juga nggak boleh ya. Bagaimana cara kita mencegah rasa ujub dalam diri? Ya, ini hendaknya dia ini mengingatkan dirinya bahwasanya dia ini tidak akan memperoleh apa yang dia peroleh. Kalau misalnya dia udah hafal 30 juz, dia sudah hafal 100 hadis,
dia udah hafal beberapa kitab fikih, harus diingatkan bahwasanya dia bisa mencapai itu semua bukanlah semata-mata karena daya dan upaya dia. Wa inna ma huwa fadlun minallahi ta'ala, karena sesungguhnya itu semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mas, tapi kan saya belajar sendiri di pondok. Sekarang saya mau tanya, siapa yang memberikan pada Anda orang tua yang mensupport Anda masuk pondok? Siapa yang memberikan Anda masjid di mana kita bisa belajar? Siapa yang mempertemukan Anda dengan guru-guru Anda? Siapa yang memberikan Anda kesehatan hingga akhirnya Anda bisa luas dan nyaman dalam menghafal dan mempelajari ilmu? Semata-mata itu karena karunia Allah. Makanya untuk mencegah kita ini udah mencapai banyak hal, udah jadi ustadz atau misalnya jemaah masjid yang istiqomah, untuk menjaga itu semua rasa ujub tadi, oh iya ya, saya bisa melangkahkan kaki di masjid ini karena semuanya semata-mata karunia Allah. Gitu. Alhamdulillah. Semoga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah Bapak Ibu ya. Amin. Falayan bagi ayu jaba bi syai'in lam yakhtarihu bal auda'ahu Allahu ta'ala fihi. Maka enggak pantas lah kita ini membanggakan diri padahal ini bukan atas semata-mata kemampuan kita ya, tapi ini semuanya atas dorongan dan juga karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ngapain kita sombongin orang, cuman pemberi yang hanya cuman titipan. Ada nggak apa Ibu tukang parkir itu sombong, misalnya pas parkir mobil bagus sombong dia, ujub kan enggak, karena dia sadar itu cuman titipan ya, seperti itu. Kita lanjutkan Ibu Bapak ya, huruf kaf. Insya Allah ini huruf yang mudah, cuma satu hal yang perlu dibiasakan, hamsnya ketika sukun. Ya ketika harokat ada cuma dikit, kakiku, suara hamsnya itu, nafas yang keluar itu. Tapi ketika sukun kencang dia, ak. Oke, kita baca Bapak Ibu, ak. Oke, ak, ik, uk. Baik, silakan apa mic-nya, makro. Silakan Bapak. Makro. Coba Bapak dikasih angin. Makro. Sekali lagi ya Pak. Makro. Baik. Sudah Pak, barakallahu fiik. Nanti dilatih lagi ya Pak ya. Tapi ini tidak merubah arti ya, cuman mengurangi kesempurnaan huruf kaf. Sudah Pak, lanjut. Dzalika dzikra. Zalika zikra. Dzikra. Zikra. Silakan Bapak. Zalika zikra. Baik, sudah Pak. Barakallahu fiik. Atainahu hukma. Hukma. Silakan Bapak. Atainahu hukma. 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 Baik, kita lihat di sini Bapak sekalian, huruf kaf itu ditempelkan dulu baru dia keluar anginnya. Ak. Ak. Supaya mencegah menjadi huruf kha. Kalau Bapak Ibu tidak ditempelkan pangkal lidahnya ke atas, jadi gini, jadi kha. Harusnya tempelin dulu. Ak, ik, uk. Disengaja, beneran Bapak Ibu. Ini disengaja karena emang kita kan nggak ada manggil adik, nggak ada. Adik, nggak ada. Nah, makanya harus disengaja. Anginnya dikeluarin sengaja, Bapak. Coba Pak Haji diulangi lagi. Atainahu hukma. Atainahu hukma. Baik. Nanti dilatih lagi ya, Pak ya. Nah, nanti diperhatikan aja, Bapak yang mau latihan diperhatikan. Kira-kira kalau misalnya tadi bacanya cuma sekali berarti bagus. Gitu ya. Nah. Kakiku. Masalakakum. Silakan.
Pak? Ma salakakum. Taib. Sudah Pak? Mudah kan? Mudah, ketika harokat mudah. Syakira. Silakan Mas Hendra. Syakira. Oke, sudah. Illa kufura. Silakan Pak. Illa khufura. Ku, coba Pak. U. Ku biasa. Kuat, kurang, kuasa. Coba. Kufura. Khufura. Baik, sekali lagi ya Pak. Illa khufura. Baik. Nanti dilatih lagi ya Pak ya, huruf kafnya. 6. Lanjut. Akka. Aki. Aku. Tazakka. Silakan Pak. Tazakka. Oke, sudah. Ini warnanya biru apa? Syiddah ya. Tempo sukunnya pendek karena nggak bisa ngalir. Ak nggak ngalir. Coba kalau sin, as bisa dia. Nah, warnanya biru. Ada 3 warna nih kalau misalnya Pak Ibu ngah di kitab fas itu. Ada warna kuning, merah sama biru. Kuning itu rokhawah ya, sukunnya panjang dia. Nasta'in. Kalau merah antara pendek dan panjang, huruf ain. Nah, budu. Nah, itu namanya sifatnya bainiyah. Kalau yang biru itu pendek dia, karena nggak mungkin ngalir dia. Kayak contohnya huruf kaf ini, huruf tak kemana juga, at, ta, nggak bisa ngalir, at, nggak bisa. Hamzah juga nggak bisa ngalir, maka dia sifatnya syiddah. Baktiar kasih di sini simbolnya warna biru. Kita baca lagi. Wala yuzakkihim. Silakan Pak. Wala yuzakkihim. Baik. Coba Bapak kita merojah lagi ya Pak, huruf zai ya. Nah ini huruf Z ya, coba lidahnya ditaruh gigi bawah di sini ya Pak, lidahnya ditaruh di sini. Za, coba ulangi saya Bapak. Za. Zak. Azza. Azza. Nah, zazizu. Zazizu. Oke. Azzi. Azzi. Zi. Zi. Nah itu dia. Coba Bapak ulangi lagi. Wala yuzakkihim. Wala yuzakkihim. Baik, sudah Pak. Ya. Itu diperhatikan ya Pak yang ruzainya. Ini ruzat ini. Fala tuzakku. Silakan Pak. Fala tuzakku. Sama Pak, coba za. Za. Nah, lidahnya disumput ke dalam Bapak. Taruh dalam nih. Ini huruf Z nih. Kayak huruf sin coba Pak. Sa. Sa. Nah, asa. Asa. Azza. Azza. Nah, itu bisa Pak. Coba tuzakku. Fala tuzakku. Baik, seperti itu Pak. Ya, nanti dilatih terus. Insya Allah terbiasa. Iki. Iku. Sikina. Silakan, Stian. Sikina. Oke, sudah. Yuderikum. Silakan Mas. Yudrikum. Nah, di sini ada huruf kaf, Ya. sukun, ketemu kaf, ada tasdidnya. Maka jangan sampai Bapak Ibu terkecoh dibaca yuderikum, nggak usah. Tapi langsung diidghamkan, langsung didekan. Contohnya kayak abatum, bukan abadetum, betul nggak? Fama robihat tijaratuhum, bukan fama robihat tijarah, itu salah. Iya dengerin. Yang benar ya langsung ini diidghamkan, ditasydidkan. Yudrikum. Yudrikum. Baik, sudah. Barakallahu fiik. Lanjut yang domah. Ukka. Ukki. Ukku. Rukka'a.
Ruka. Silakan apa? Ruka. Sip, sudah. Barakallahu fiik. Dzukiru. Silakan apa? Zukiru. Runya panjang dikit tuh, Pak. Dzukiru. Zukiru. Baik. Sudah apa? Alam nakhluqukum. Ini juga sama ya. Qaf sukun, ada kaf nih. Dibacanya diqalqalahkan enggak? Bapak Ibu kalau ada di dalam Al-Qur'an huruf sukun, tapi setelahnya ada tasydid, maka sukunnya ini enggak dibaca ini. Ya, enggak dibaca ini, enggak dibaca ini. Jadi bacanya adalah alam nakhluqukum. 1 2 3. Alam nakhluqukum. Sip. Ya, Kak. Alam nakhluqukum. Baik, sudah. Barakallahu fiik. Kita mulai lagi dari awal. Makro. 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 Silakan apa? Makro. Coba disengaja ada anginnya. Makro. Sekali lagi, Pak. Makro. Baik. Sudah, Pak. Nah, nanti dilatih lagi ya, Pak ya. Zalika dzikra. Silakan, Pak. Zalika zikra. Baik, coba lidahnya dikeluarin lagi, Kak. Za. Za. Nah, ya. Zalika zikra. Dzikra. Zikra. Baik, sudah. Barakallahu fiik. Atainahu hukma. Atainahu hukma. Silakan, Pak. Atainahu hukma. Hanya panjang, Pak. Ya, sekali lagi ya, Pak. Ataina. A-nya panjang. Atainahu hukma. Baik, sudah. Barakallahu fiik. 6. Masalakakum. Silakan, Pak. Masalakakum. Baik. Sudah, Pak. Oke, yang harokat tuh cenderung mudah karena ini persis seperti huruf K. Syakira. Silakan, Pak. Syakira. Baik. Dirapin, Bapak. Syakira. Syakira. Nah, sekali lagi ya, Pak. Syakira. Baik. Sudah, Pak. Barakallahu fiik. Illa kufura. Bapak Ibu ketika pegang mic-nya yang yakin aja ya, itu suaranya meskipun nggak kedengeran di speaker, tapi di telinga saya kedengeran jelas banget ya. Tapi juga jangan dideketin ya, kenceng gitu. Itu. Tapi kalau Pak di Alikmani udah tahu kan, itu nggak biasanya jarang. Tapi jangan di ini kan kedengeran ya di sini. Karena itu volumenya saya maksimalin kalau salah. Tapi nggak maksimal sih. Nah itu tapi Bapak Ibu yakin aja suaranya di sini kedengeran jelas banget. Kayak Bapak Ibu bisikin telinga saya. Itu ya. Coba Ibu. Illa kufura. Silakan Ibu. Illa kufura. Coba ku. Ulangi Baktiar Ibu. Ku. Nah sekali lagi Ibu. Illa kufura. Baik, sudah. Barakallahu fiik. Asyid sekarang tazakka. Silakan Ibu. Tazakka. Sip, sudah. Barakallahu fiik. Mudah kan? Mudah. Wala yuzakkihim. Silakan Ibu. Wala yuzakkihim. Baik, sudah. Barakallahu fiik. Fala tuzakku. Silakan Ibu. Fala tuzakku.
tuzakku. Coba ibu, fa, Fa. fala. Fala tuzakku. Coba ibu perhatikan di layar. Ay, gimana? Gak kejungan ibu. Coba ibu, saya besarin gambarnya. Nah ini huruf fa ini. Fala. Nah ini gigi. Fala. Kalau dari samping kan tajam dia, ditempelin ke bibir. Mas kalau udah nggak ada giginya gimana? Pakai gusi, ya. Atau bibirnya jangan dirapetin. Kalau dirapetin jadi P seperti itu. Coba ibu, lagi-lagi. Fala tuzakku. Fala tuzakku. Agak dideketin ibu, mic-nya. Fa ya. Fa. Fala tuzakku. Sip. Sudah ibu. Barakallahu. Lanjutin. Ibu jangan dijauhin, kayak biasa aja. Maksudnya jangan ditempelin mulutnya gitu. Kayak biasanya aja. Sikina. Silakan ibu. Sikina. Oke. Sudah habis? Habis ya. Baik. Besok berarti kita huruf ba. Nah, ini huruf ba ini menjadi jembatan ya, menjadi jembatan mau ke huruf tafkhim, huruf-huruf yang tebal. Jembatannya di sini. Nanti habis abe, ade, aje, terus ato, terus huruf tebal. Baru setelah itu kita bentar lagi mungkin sudah masuk ke hukum-hukum kayak izhar halqi, ikhfa asyafawi. Apa itu mungkin dulu ketika Bapak Ibu belajar di masjid, di musola dulu belajar TPA, itu hanya sekedar lewat saja karena ngafalinnya terlalu banyak kaidahnya. Tapi insya Allah meskipun kita nggak hafal namanya, kalau kita sering praktek bisa membacanya dengan baik dan benar. Taib, insya Allah bisa mudah ya, huruf ba semuanya bisa insya Allah. Ya insya Allah bisa huruf ba ini. Taib. Nah, ini ada waktu masih panjang nih, baru setengah jam ya. 10 menit ya Pak ya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Mumpung masih ada waktu Bapak Ibu. Ya, kalau nggak ada berarti kita baca atibiannya lagi dikit. Tadi kan untuk menghindari ujub ya, bangga diri. Nah sekarang wa tariquhu fi nafyil hasad, metode untuk mencegah hasad. Apa hasad kemarin? Yakni kita membenci saudara kita atau teman kita mendapatkan nikmat. Selesai itu? Enggak. Kita benci, kita enggak senang saudara kita mendapat nikmat, plus kita ingin nikmat tersebut hancur. Itu hasad. Misalnya ini, kalau misalnya tetangga beli mobil baru, ini kawan belum punya mobil, enggak senang ya, hasad. Akhirnya apa? Wah, dijenguk lagi, paling hancur gitu. Nah itu namanya hasad. Anak tetangga pinter nggak senang, ya seperti itu. Nah itu harus dihindari ya Pak Ibu. Gimana cara menghindarinya? Aya'lama anna hikmatallahi ta'ala iqtadat ja'la hadhil fadilati fi hadha fayanbaghi alla ya'tarida 'alaiha wa la yakraha hikmatan aradaha Allah ta'ala wa lam yakrahha wallahu a'lam. Supaya kita tahu Pak Ibu, hendaknya kita ketahui bahwasanya termasuk daripada kebijaksanaan Allah ya ini menetapkan karunia tersebut diberikan kepada si fulan. Emang sudah ketentuan Allah untuk dikasih ke dia. Maka jangan sampai kita ini merasa enggak terima. Jangan sampai kita membenci karena itu semuanya atas dasar kebijaksanaan Allah yang ridho. Ya, oh ini sudah terbaik dari Allah buat dia.
Nggak usah kita sampai membenci gitu, karena pada dasarnya itu mobil yang ngasih itu Allah. Karena kalau orang hasad kan, kalau muslim kan dia masih percaya Allah yang ngasih rezeki, ya terserah Allah kan yang mau ngasih gitu. Nah, jadi jangan sampai kita membenci hal tersebut, karena takutnya nanti kita malah terhitung kita tidak suka sama ketetapan Allah. Nah, sudah selesai bab keempat, nanti besok kita masuk ke bab kelima. Alhamdulillah. Itu Bapak Ibu ya. Cuman hasad ini boleh dua ya. Kemarin pas beberapa waktu yang lalu udah dibahas sama Imam Nawawi, yakni kita hasad kepada orang yang senantiasa menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran siang malam karena bacaannya bagus, sama orang yang kaya menghabiskan harganya untuk disedekahkan di jalan Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi untuk pertemuan kali ini itu saja, karena nggak ada yang tanya. Pesannya Bakhtiar mungkin senantiasa berdoa sama Allah. Kalau misalnya ada keinginan ngafalin Al-Quran, dimulai ya Bapak Ibu, mulai dari surat-surat pendek dulu, selesaikan yang sudah dihafal dulu, pastikan tajwidnya benar. Kadang ini kalau kita tadarusan, kalau udah nyampe juz 30, udah nyampe di surat Al-Zalzalah itu ya, itu langsung hafalan aja, itu ayatnya nggak dibaca lah lagi. Padahal kadang-kadang ada salah harokat, ada salah huruf, kadang huruf ain dibaca a, huruf a dibaca a, kayak atin ya, alaihissallah, itu kan salah, harusnya alaihissallah. Nah, penting Bapak Ibu untuk kita cek lagi, kira-kira ada yang salah nggak yang selama ini saya baca gitu. Tapi saya selama ini kalau baca nggak ditegur ketika tadarusan bareng-bareng, ya mungkin karena sudah gimana ya, mau negur nggak enakan gitu ya. Terkadang karena kita ini sudah punya posisi ya Bapak Ibu, kita punya kedudukan, orang tuh mau negur kita nggak enakan gitu, takut kita tersinggung. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk introspeksi diri, karena bukan berarti kawan kita ini nggak mau negur kita, karena terlanjur nggak enakan, malu gitu kan. Nah, untuk mencegah itu ya sudah, kita sering introspeksi diri, kita cek lagi Bapak Ibu ya. Mumpung masih lama ini kan Lebaran ya, Ramadan masih lama ya, dipersiapkan terus itu. Dan juga untuk generasi-generasi yang masih muda ya, yang semangat, jangan sampai kalau udah dikasih jatah sama Pak Haji Teguh sama Pak Haji Anfani untuk jadi imam, lah dikasih tugas telatan ke masjid ya. Tapi saya nggak tahu ya, nggak kayak gitu ya Pak ya, nggak kan, insya Allah ya. Karena biasanya kalau anak muda ini memang usia produktif karena banyak kesibukan, kadangan masih nak ngurus anak. Nah, tapi kalau misalnya udah dijadwal ya, udah dijadwal di sini sesemuanya siapa, ada Pak Haji Teguh sama Pak Haji Anfani ya, udah dijatah ya sudah dimaksimalkan gitu ya Bapak ya. Yang lainnya juga istiqomah Bapak ya, tadi yang sudah didapatkan huruf kaf di sharing sama istrinya. Kemarin PR-nya saya ngasih PR Bapak apa jemaah lain ya Bapak Ibu. Kapan terakhir kali kemarin kan jemaah hikmah ya, sudah dibahas belum sama orang rumah, saling ngecek Al-Fatihahnya sudah Pak Haji? Nah, Pak Haji udah, yang lain udah belum? Aduh kan lupa kan, coba kayak pas habis pulang, Bu sini dulu, apa nih sajadah duduk udah, kenapa Pak? Kita baca Al-Fatihah, kira-kira bacaan aku ini lah mantap belum? Bacaan kamu lah mantap belum? Padahal aku dulu ngelamar kamu itu alih-alihnya, Bapak saya ingin menjadi imam anak perempuan Anda gitu kan. Kok imam kan berarti harus bisa baca Al-Fatihah kan. Nah kita coba cek sama suami istri ya, mesra-mesraan tuh nggak harus piknik ya Pak Ibu ya, nggak harus ke City Mall, nggak harus ke Pagar Alam. Nah, cek itu belah mesra kan, bisa mengikat tali rasa suami istri. Nanti ya nanti kalau pas sholat malam juga boleh dicekin bacaannya. Nah, insya Allah akan ada ketenangan. Ibu juga jangan sampai diajak bapak,
oh lah bapak cak budak masih muda baik gitu kan, jangan. Kalau bapak-bapak lagi mencoba untuk jadi suami yang romantis itu malah jangan malah diejek gitu kan, tumben pak gitu kan. Kadang ini bapak ini nggak mau romantis karena sudah takut diejek duluan gitu kan. Mungkin jarang nyediain nasi kan, nyediain piring ada nasi sama lauknya. Pada suatu hari bapak ngasih piring ada nasi ada lauknya. Ini bu makanlah. Ibu juga kadang, itu benian pak, bertahun-tahun nggak pernah saya ini, aduh apa, aduh. Nah jangan. Bapak juga, kalau misalnya istri sudah mulai ada perubahan untuk jadi lebih baik, jangan diejek juga. Pulang-pulang kerja, ibunya berdandan, malah diejek, ngapain bu dandannya anak kok dan mano gitu kan, waduh, akhirnya kapok. Nah itu kan, jadi suami istri meskipun kita sudah tidak lagi muda, semoga Allah senantiasa kasih kita ketenangan ya, karena pada dasarnya nanti kan kalau di surga muda lagi bu bapak, ya enggak, muda lagi ya, seumuran Baktiar nih ya, 30-an gitu kan penghuni surga kan umurnya 30-an. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan. Jazakumullah khairan, mengingatkan kembali ke bapak-bapak ya yang ingin talaki habis ini bisa ikut saya ke Masjid Darul Arqam. Kalau sudah talaki boleh pulang langsung. Kalau mau nunggu kita baca hadis ya selesai jam 9 lebih kurang lebih dikit lah. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo itulah.